Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din. Qala al-musannif wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kali ini kita akan membahas tentang bab sholatul idain. Bab salat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, dan kita menggunakan kitab Taqrirat Sadidah jilid 1. Langsung aja pada pembahasan babu sholatil idaini. Bab menjelaskan tentang salat Idul Fitri dan Idul Adha. Pada baris yang atas sholatul idai al-fitri wal adha, yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa salatul Idul Adha afdalu liwurudiha fil Qur'an. Wa salatul Idul Adha, dan salat Idul Adha afdalu, dia lebih utama, karena wurudiha fil Qur'an, karena salat Idul Adha itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Fi qaulihi ta'ala, di dalam perkataan Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka lakukanlah salat bagimu, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Berdasarkan ayat ini, ya, ini ayat inna a'tayna kal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, ya. Maka berdasarkan ayat ini, maka salat Idul Adha afdalu, lebih utama daripada salat Idul Fitri, ya. Hukmuha, hukum daripada salat Idul Fitri dan Idul Adha, sunnatun, yaitu sunnah. Bal hiya afdalun nawafil, bahkan salat Idul Fitri, Idul Adha, dia itu seafdal-afdalnya atau seutamanya salat sunnah. Waqila, ada sebagian pendapat yang mengatakan innaha fardu kifayah, bahwasanya salat Idul Adha dan Idul Fitri hukumnya fardu kifayah, yang apabila satu kampung tidak melakukan sebagian orangnya pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha, maka berdosa satu kampung keseluruhannya, yang disebut fardu kifayah. Apabila telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur sebagian yang lainnya. Wa indal Imam Abi Hanifah, dan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, bahwasanya salat Idul Fitri dan Idul Adha wajibatun, hukumnya wajib. Adapun pendapat imam yang lain seperti Al-Imam Syafi'i, hukumnya sunnah. Waktuha, dan waktu pelaksanaan daripada salat Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu min tulu'i syamsi, yaitu dari terbitnya matahari, ila zawali, sampai waktu zawal, bergesernya min yaumin Idul Fitri, yaitu pada hari Idul Fitri. Awali min Syawal, yaitu Idul Fitri pelaksananya itu di awal bulan Syawal. Wa min yaumil Idul Adha, dan sedangkan salat Idul Adha al-ashir, yaitu pada hari ke-10 min Zulhijjah, dari bulan Zulhijjah. Sunanuha, dan kesunahan di dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha. Takhiruha ila antartafi'a qadru rumhi, mengakhirkan salatnya sampai terangkatnya matahari, qadra, seukuran rumhi, satu tombak. Filuha, dan pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha bil masjidi, di masjid, in ittasa'a, apabila luas masjidnya. Wa illa, jika masjidnya sempit dan kapasitas orang yang melaksanakannya itu terlalu banyak, fi ghairihi, maka tidak mengapa dilaksanakan di selain masjid. Wa taqiful al-hayyadu, dan berdiri atau seorang yang haid, wanita yang haid, maka dia berdiri di bibabil masjid, di depan masjid atau depan pintu masjid, ya,
yasma'nal khutbah, untuk mendengarkan khutbah. Jadi bagi yang haid wanita, maka dia melaksanakannya itu di depan pintu masjid. Yasma'nal khutbah, untuk mendengarkan khutbah. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah ihya'u lailatihima bil ibadah, menghidupkan pada malam Idul Fitri dan Idul Adha bil ibadah, dengan macam-macam ibadah seperti sholat, seperti takbir, dan yang lain-lainnya. Al-ghuslu, kemudian kesunahan selanjutnya mandi. Wa yadkhulu min mutasofil laili, dan pelaksanaan mandi bisa dilakukan dari pertengahan malam. Pertengahan malam sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian kesunahan selanjutnya at-tayyubu wa tazayyunu, menggunakan parfum bagi laki-laki, wa tazayyunu, dan memperhias diri menggunakan pakaian yang rapi, pakaian yang bagus. Lil qaidi wal khariji wal kibari was sigari, baik orang yang qaidi wal khariji wal kibari, baik ini diperuntukkan untuk qaidi, orang yang duduk, wal khariji, untuk orang yang keluar melaksanakan, maksudnya qaidi orang yang berada di rumah, wal kibari, baik untuk orang yang sudah besar, orang yang tua, wasigori, baik untuk anak kecil, sawaun al musalli minhum wa ghairuhu, sama saja menggunakan parfum atau merapi-rapihkan diri, menghiasi diri, baik untuk orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, atau orang yang tidak berhalangan sehingga dia tidak melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha, dia di rumah. Walaupun dia di rumah, tidak keluar untuk melaksanakan Idul Fitri Idul Adha, maka dia tetap disunahkan menggunakan parfum. Wa yasannu, dan disunahkan khurujul ajus wa ghairi zawatil hayati, dan disunahkan khurujul ajus, ya, pelaksanaan sholat idnya itu disunahkan bagi orang yang ajus, orang yang lemah atau orang yang tua. Wa ghairi zawatil hayati, yang tidak memiliki rupa yang zawati, memiliki hayati, bentuk yang cantik, ya, indah. Minan nisa'i, dari kalangan wanita. Bisyabi bazilati, dengan pakaian kostum yang standar, yang biasa. Jangan pakaian yang terlalu mencolok atau pakaian yang sehingga bisa menarik perhatian laki-laki. Artinya makruh bagi wanita muda yang memiliki paras yang cantik untuk menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wassalatuhunna fi buyutihinna afdalu, bahkan sholatnya dia di rumahnya itu justru lebih afdal, lebih utama. Sebagaimana penjelasan selanjutnya, wa ammasyabatu wa zawatul hayati, adapun orang yang memiliki hayati, paras yang cantik, wa yukrahu lahunna, maka makruh bagi wanita yang seperti itu huduril aidain, untuk menghadiri salat aidain pada baris yang atas, ya. Wa salatuhunna fi buyutihinna afdalu, maka salatnya dia di rumah maka itu lebih utama bagi dia. Adapun wanita yang parasnya biasa aja, artinya gitu, atau orang yang sudah tua, nenek-nenek, maka sunnah untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha di masjid. Kalau wanita yang memiliki paras yang cantik, maka disunahkannya justru di rumah. Kemudian kesunahan yang selanjutnya al-bukuru li ghairil imam, ya, berangkatnya pagi-pagi selain imam, artinya jamaahnya ini berangkatnya pagi-pagi.
Kemudian sunnah selanjutnya itu al-masyu ilaiha zahaban, kemudian berjalan menuju pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha dengan cara berjalan, bukan naik kendaraan. Waruju'u bi tariqi akhar aqsar, kemudian dia memilih jalan ketika dia pulang, jalan yang lain yang lebih pendek. Dia sebelumnya lewat jalan yang A untuk menuju masjid tersebut. Kemudian pas pulangnya dia lewat jalan yang B, jalan yang lebih dekat dengan rumahnya. Ya, ini disunahkan seperti ini ya. Li anna ajra zahabi, karena pahala daripada seseorang yang berjalan untuk melaksanakan salat Id azamu, itu pahalanya besar. Fayundabu tawiluhu, maka disunahkan perjalanannya itu, jalannya itu jalan yang jauh. Liuktsural ajru, supaya mendapatkan pahalanya lebih banyak. Bikasratil khuta, disebabkan banyaknya dia melangkah, langkahan kakinya dia. Artinya disunahkan memilih jalan yang agak jauh, supaya langkahnya dia lebih panjang dan setiap langkahnya dia itu mendapatkan pahala yang besar. Wadis tafta in kana min ahlil ilmi, dan memberikan fatwa, memberikan jawaban mengenai keagamaan in kana min ahli ilmi, jika dia orang yang ahli dalam bidang ilmu. Tapi orang yang tidak ahli dalam bidang ilmu keagamaan jangan berfatwa, jangan memberikan jawaban mengenai sesuatu hal mengenai agama, karena tidak memiliki ilmu. Wa yatasaddaqu fihima, dan bersedekah fihima, ya pada ketika salat Id, ya pada di salat Id dan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, bersedekah bukan pas pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha-nya, tapi ketika berlangsung atau ketika kotak amal jalan ada tuh, nah itu disunahkan bersedekah. Atau di luar setelah selesai salat Idul Fitri dan Idul Adha, maka disunahkan untuk bersedekah. Waliyashhada lahu tariqani, ya itu. Tajilu salatul Idul Nahar fi awali waktiha, dan bersegera salatul Idul Nahar, melaksanakan salat Id Idul Adha fi awali waktiha, di awal waktunya. Likai yattasi'a waqtul udhiyati ba'da salat, supaya dia mendapatkan waktu yang luas, waktu yang panjang untuk pelaksanaan kurban setelah salat. Makanya dilakukannya itu agak disegerakan supaya dia itu memiliki waktu yang luas nanti setelah sholat untuk melakukan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Takhiru sholat Idul Fitri, dan kalau sholat Idul Fitri sebaliknya, justru yang bagus itu, yang disunahkan itu mengakhirkan ila irtifa'i syamsi, diakhirkan dengan ukuran terangkatnya matahari ke arah atas, qadra rumhaini, seukuran 2 tombak. Jadi kalau kita ngelihat matahari itu naik kan, nah itu ukurannya itu sekira ukuran 2 tombak, ya 2 tombak yang dijadikan satu, kan dia lebih panjang tuh tombaknya kalau digabungin. Nah seukuran 2 tombak ini matahari itu naik, nah baru dia melaksanakan sholat Idul Fitri. Kenapa Idul Fitri diakhirkan, dikerjakannya tidak seperti sholat Idul Adha yang harus disegerakan? Likai yatasi'a waktu ikhrajil fitrati qabla sholat, supaya waktunya itu lebih panjang dan lebih luas. Ikhrajil fitrati, bagi orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah qabla sholat, sebelum pelaksanaan sholat dilakukan. Jadi memberikan kesempatan bagi orang-orang yang belum bayar zakat fitrah. Oleh sebab itu maka waktunya itu agak diakhirkan, seukuran terangkatnya matahari, seukuran 2 tombak.
Ini untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ketika sudah diperlambat atau diakhirkan ini sholat, barulah pelaksanaan sholat dilakukan Idul Fitrinya. Kemudian yang kesunahan yang ke-10 al-fitru qabla sholatul Idul Fitri. Ya. Ya, makan, disunahkan makan dulu bagi orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Wa afdalu ayyakuna bitamri, dan yang lebih afdol makannya itu makan kurma witron dalam bilangan ganjil. Makan kurma 1 biji, 3 biji, 5 biji, atau 7 biji. Sunahnya begitu. Likai yamtaza yaumul aid amma qablahu bil mubadarati bil akli. Ya. Agar yamtaza yaumul aid amma qablahu, untuk membedakan bahwasanya sholat Id itu berbeda dengan sebelumnya. Kan sebelumnya puasa. Bil mudarati bil akli, dengan kita makan ketika Idul Fitrinya itu. Sebelum berangkat sholat Idul Fitrinya kita makan, untuk membedakan hari sebelumnya. Hari sebelumnya kita kan puasa, tapi pada Idul Fitri ini kita makan, disunahkan makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Al-imsaku, kemudian yang ke-11, kesunahan yang ke-11 adalah menahan diri min tulu'il fajri fi Idil Adha. Menahan diri dari makan sesuatu dari terbitnya matahari fajar, terbitnya fajar, ya. Ambillah dari subuh, ya. Fi Idil Adha, pada Idul Adha, hatta yafrugu minas salatil Id, sampai selesainya pelaksanaan salat Idul Adha. Wa yanhara wa yaqula min udhiyati, dan dia kemudian setelah salat Idul Adha dia menyembelih hewan kurban, wa yaqula, dan memakan hewan kurban yang disembelih tersebut, min udhiyatihi, daripada Idul Adha tersebut. Ya. Jadi kalau pelaksanaan Idul Adha disunahkan itu ketika subuh itu sampai pelaksanaan sholat selesai, itu jangan makan, jangan minum, sunahnya. Kaifiyatuha salatiha hiya rak'atani yusannu fihima, dan tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha hiya rak'atani, yaitu pelaksananya 2 rakaat, wa yusannu fihima, dan disunahkan pada pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha ayyukabbira, yaitu takbir fi rakatil ula sab'at takbiratin yakinan, sebanyak 7 kali takbirati, sebanyak 7 kali takbir yakinan, secara yakin. Baina doa iftitah, di antara doa iftitah, wa ta'awudzu, dan di antara ta'awudz. Wa fi rakaati tsaniyati khamsat takbirati, dan pada di rakaat yang kedua dia melakukan takbirnya itu sebanyak 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Itu yang pertama. Kemudian pada rakaat yang kedua takbirnya itu sebanyak 5 kali. Kemudian raf'ul yadain fihima, kemudian mengangkat kedua tangan ketika melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian al-jahru, kemudian membacanya jahar dengan suara yang keras. Fiha, di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, lil imam wal makmum, ini bagi imam dan bagi makmum, wal munfarid, dan bagi orang yang sendirian. Ya Allahu Akbar gitu. Ada suaranya, ya. Paling tidak kedengaran dengan kuping sendiri. Ayaqula baina kulli takbirataini, maka dia membaca di setiap
dua takbirnya itu al-baqiyati sholihah, membaca baqiyah sholihah. Apa itu baqiyah sholihah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ketika sholat id, kemudian dia berdiri, kemudian dia itu Allahu Akbar, takbir sebanyak 7 kali. Nah, di setiap takbirnya itu dia itu membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dia takbir lagi Allahu akbar, baca lagi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dia takbir lagi, kemudian dia baca lagi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai takbir dia yang ke-7. Ini misal di rakaat yang pertama. Begitu pula dilakukan di rakaat yang kedua. Sedangkan di rakaat yang kedua dia takbirnya 5 kali, dan di setiap takbirnya tersebut diselingi dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan bacaan ini disebut namanya baqiyatus sholihat. Disebut baqiyatus sholihat itu apa? Baqiyat sholihat yaitu ucapan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian tata cara selanjutnya yaitu ayyadha'a yumnahu ala yusrahu tahta sadrihi. Dia meletakkan tangan yang kanannya dia ala yusrahu di atas tangan yang kiri dia, tahta sadrihi di bawah dadanya dia, baina kulli takbiratain, di antara setiap 2 takbir. Kan takbir kan diangkat tuh tangannya, kemudian diletakkan kan di dada kita, terus diangkat lagi, kemudian diletakkan lagi tangan kita di dada kita. Maksudnya begitu. Kama qala sahibu Safwatu Zubat, sebagaimana yang dikatakan pengarang kitab Zubat, takbiratus sab'i awal wal ula yusannu. Ya, takbir sebanyak 7 kali yang pertama. Al ula yang pertama disunahkan, wal khamsi, dan takbir yang kedua itu disunah 5 kali, fisania min ba'di an kabbara. Dan dia bertakbir fi ihramihi, di dalam ihramnya dia, takbiratul ihramnya dia, wa qaumatihi, dan dalam berdirinya dia, waslu takbiratu bita'awuz. Kemudian dia memisahkan antara takbirnya dia dengan bacaan ta'awuz. Bacaan ta'awuz itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu diwasal, dipisah. Kemudian selanjutnya ayyaqra'a fihi masuratai, kemudian dia membaca ketika melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adhanya itu membaca 2 surat setelah membaca Al-Fatihah, yaitu surat apa? Qaf. Dan yang kedua membaca surat Iqtarabati. Ya. Au surat Al-A'la pada rakaat yang pertama. Kemudian pada rakaat yang kedua wal ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Sunanul khutbah, kemudian sunnah khutbah pada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Nanti kita bahas selanjutnya pada part kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.